Ya saya berkarir 10 tahun di perfilman, membawa produksi film ke kampung saya itu sulit, tidak semudah. Dan saya senang sekali akhirnya ada film seperti Komang yang syuting di kampung desa. Karena itu saya senang sekali. Support total. Terus kemarin juga pas syuting saya disediakan ya namanya kita syuting di daerah kan disediakan hotel kan, syuting disediakan hotel. Terus saya bilang apa yang disediakan hotel, saya pulang ke rumah. Itu pengalaman syuting yang sangat luar biasa karena habis syuting saya pulang ke rumah. Ya di sini juga sekarang pulang ke rumah ya. Tapi selama bertonton saya tuh syuting pulang ke kosan ya. Tapi kemarin tuh saya syuting pulang ke rumah saya yang ketika saya masih kecil gitu. Jadi kayak sebuah pengalaman yang tidak hanya merupakan pekerjaan tapi juga pengalaman spiritual. Jaraknya sendiri itu seberapa jauh sih Kak dari lokasi sampai rumah, di mana rumah kecil Kakak itu pulang ke rumah? Mungkin 5 menit. Jadi di sekitar situ tempat yang kalian lihat itu ya di situ tempatnya. Paling jauh 5 menit. Kadang saya pergi lihat aman, semuanya aman, balik lagi. Meskipun tidak ada scene-nya saya datang. Jadi kadang-kadang di pasar, saya ke pasar sebentar. Kadang saya lagi pergi cari makan. Oh, lagi syuting di sini, saya mampirin gitu. Jadi memang itu di sekitar rumah tinggalnya saya waktu masih kecil. Nah, tadi sempat bilang ada gimana jalanan itu pun tempat kamu kecilnya juga bermain gitu segala macam, dijadikan tempat syuting gitu kan? Iya. Itu seperti apa? Iya, menariknya adalah kadang-kadang kita kan kalau sudah terlalu akrab sama sebuah daerah kan menjadi bias ya. Kita terbiasa dengan tempat itu. Jadi kita tidak terlalu bisa memperkirakan lagi keindahannya gimana, tapi melihat bagaimana Naya Animuta berhasil memotret itu dalam film Komang menjadi sebuah ketakjuban tersendiri bahwa oh ternyata keindahannya saya punya kampung ini bisa dipus sampai sedemikian rupa gitu. Jadi kacamata seorang director itu kan beda ya, dan itu yang saya rasa sih kayak ya beda kita melihat tempatnya kita dulu kita kecil dengan melihat sekarang lewat kacamata sinema itu memang sesuatu yang berbeda. Jadi itulah menurut saya itu adalah sebuah keajaiban dari sinema ya, keajaiban dari sinema. Bagaimana tempat yang mungkin kita rasa sudah cukup terbiasa, biasa rasanya, tapi ketika masuk ke dalam sinema menjadi sesuatu yang menakjubkan di mata kita. Indah, keren sekali tempat saya. Pemilihan lokasi itu memang secara tidak sengaja atau memang Kari itu baru tahu ketika ternyata itu kawasannya Kari gitu gimana? Nah, jadi kan Raim yang punya cerita ini kan, Raim Laude itu kan memang sama-sama dengan saya dari Buton. Bahkan kalau Buton itu kan ada banyak tempat lagi, di Wakatobi, ada Buton Utara, Buton Selatan, ada Kota Bau, Buton Tengah. Buton Tengah juga itu indah sekali. Jadi Kabupaten Buton. Jadi terbagi atas beberapa wilayah ya yang dekat dengan masyarakat Buton. Di sana juga itu kan ada Muna, ada Kendari, ada Polaka juga. Jadi ada banyak tempat di sana. Nah, ketika saya diskusi sama Raim, saya cerita sama dia bahwa sebuah film itu sebaiknya dia punya kehidupannya sendiri. Ya, meskipun ini terinspirasi dari kisah nyata, tapi kalau bisa dia punya kehidupannya sendiri. Sehingga kamu pertimbangkan aja lokasi mana yang kamu incar sebagai sebuah tempat. Akhirnya dia pilih Bau-Bau. Nah, itu memang bukan faktor ketidaksengajaan, tetapi memang merupakan inspirasi dari Raim sendiri, bahwa dia merasa bahwa struktur ceritanya ini lebih cocok dilekatkan dengan Kota Bau-Bau settingnya, karena kan jadi tidak harus 100% sesuai fakta kan. Maksudnya, ini kan kita tidak bikin film dokumenter gitu, kita terinspirasi dari kisahnya dia tapi bukan film dokumenter, sehingga pemilihan tempatnya itu lebih fleksibel. Raim memilih Bau-Bau sebagai tempat eksekusinya, jadi saya sih senang sekali ya, maksudnya dia bisa bikin film di situ, dan menurut saya itu pemilihan tempatnya cukup gitu. Sekarang kan perfilman Indonesia udah bagus-bagus nih. Ya. Yang jelek juga mungkin ada. Mungkin Yin dan yang pasti ada. Santai aja, maksudnya itu bukan menghina, bukan menghina. Nah, jadi melihatnya seperti apa sih, makin kesini banyak karya-karya yang udah kalah bagus juga gitu. Tapi bahkan ada juga karya-karya yang masih belum kelar, tapi saat ini menurut kamu seperti apa sebenarnya? Kalau menurut saya, siklus. Saya itu selalu percaya bahwa segala sesuatu itu ada polanya. Ya. Dan saya melihat bahwa dalam film Indonesia juga itu ada polanya, ada siklusnya gitu.
ada masanya di mana film-film dengan latar belakang Indonesia Timur itu selalu dipotret dengan depresi, ya kan? Setiap syuting film Indonesia Timur, kekurangan, ketertinggalan, susah, pembunuhan, apalah, pokoknya depresi banget. Sehingga saya beberapa kali nonton film dengan latar belakang Indonesia Timur, itu teman-teman ketika keluar bioskop komentarnya itu selalu sama kayak sedih banget di sana ya. Jadi rasa bersyukurnya orang gitu. Tetapi kalau kita lihat sekarang, polanya itu ada sedikit bergeser ya di perfilman Indonesia. Film-film dengan latar belakang ibu kota justru depresi banget, lihat nggak sih? Segala macam judul-judulnya itu judulnya puitis tapi isinya depresi banget, iya kan? Wah, itu menimbulkan pertanyaan sama saya. Dengan segala macam hiruk pikuk metropolitan ini, apa yang kurang gitu? Tetapi sebaliknya, film-film dengan mood Indonesia Timur sekarang mulai berusaha untuk menunjukkan sisi yang terang, light, yang apa namanya positif, yang membawa kebahagiaan, yang menyentuh. Jadi ini menurut saya adalah pola yang menyenangkan untuk saya, sehingga kita bisa bermain dengan rasa yang beragam, tidak monoton. Tidak ketika syuting Indonesia Timur depresi, ketertinggalan, syuting di Jakarta, wah meriah, metropolitan, enggak. Tetapi justru kita berani untuk masuk pada perasaan-perasaan yang berbeda. Indonesia Timur dengan segala kesederhanaannya bisa menampilkan cerita yang membahagiakan. Demikian pula sebaliknya, metropolitan dengan segala kelebihannya ternyata menyimpan depresi yang mendalam. Nah, itu menurut saya juga adalah bagian dari keajaiban sinema. Mudah-mudahan pola ini bisa diteruskan sehingga kita bisa membawa banyak jenis film dengan perasaan yang berbeda-beda. Mungkin seperti apa Bang, mungkin filmnya banyak yang juga untuk melihat gambaran seperti apa. Raim itu jenius dalam membuat lagu. Nanti ketika kalian rasakan sendiri itu luar biasa sekali. Lagu-lagu lirik-lirik, pilihan-pilihan kata yang Raim masukkan ke dalam lagunya dia. Kemudian ditambah lagi dengan kemampuan seorang Naya Anindita meramu cerita menjadi sebuah produk audiovisual. Bisa kita lihat, bisa kita dengarkan. Kolaborasi ini menurut saya sesuatu yang tidak hanya sekedar film, tetapi juga dengan cara tertentu berpuisi, dengan cara tertentu bersair. Makanya kita bisa rasakan perkawinan antara aktingnya Aurora Ribeiro, aktingnya Kesha, kemudian directingnya Naya, kemudian lagu-lagunya itu, dia itu membangun sebuah harmoni yang memberikan perasaan yang betul-betul utuh. Itu yang menurut saya menjadi kelebihan dari film Komang ini. Sehingga untuk sebuah momen perayaan seperti Lebaran, merasakan hal yang utuh seperti itu menurut saya itu akan menjadi sesuatu yang menarik karena itu bisa merapatkan keluarga. Ketika bapak, ibu, anak nonton, kemudian mereka terhipnotis dengan perasaan-perasaan ini, mereka akan keluar dari bioskop dan merasakan sesuatu yang berbeda. Pasti akan ada tali-tali yang semakin erat dalam hubungan keluarga itu setelah menonton film ini. Itu yang saya rasakan, dan itu akan tercipta berkat kemampuan acting, directing, dan saya lagu yang masuk lewat film ini. Jadi ini film ini bukan hanya sekedar acting dan cerita aja, tapi ada unsur lagunya yang begitu kental di film Komang ini, dan itu menurut saya akan menjadi sajian yang luar biasa. Kita kembali ke proses syuting yang tadi itu, jadi seperti kerja dan pulang kampung nggak sih? Yes, gitu? pasti. Dia ngeborong Nona juga, ngebawa Nona dan Saya bawa satu keluarga semuanya. Saya bawa satu keluarga. Saya biasanya pulang itu Lebaran, biasanya pasti pulang Lebaran. Kali ini saya pulang bawa pekerjaan, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri untuk saya. Boleh dikata saya tidak pernah kerja di kampungnya saya loh. Setelah saya ingat-ingat, saya tuh Bang tidak pernah kerja di kampungnya saya. Pulang itu liburan istirahat. Tidak punya pekerjaan saya di kampung. Nah, kemarin gara-gara film Komang ini saya jadi punya pekerjaan di kampung. Jadi saya bisa keluar rumah dengan perasaan gagah bahwa saya punya pekerjaan. Kalau mau lihat pekerjaan saya, silakan datang ke lokasi syuting. Totali berapa lama di situ? Berapa ketika itu? Kita syuting itu hampir 2 minggu, sekitar 2 mingguan. Tapi saya itu pulang lebih awal malah, karena saya butuh mempersiapkan beberapa hal. Jadi saya pulang lebih awal,
balik dari sana juga belakangan. Jadi mereka sudah balik ke sini, saya masih dihalang-halangi di kampung kayak udah selesai bekerja, saatnya liburan. Tapi nggak pulang kampung karena sudah di kampung. Tapi kalau di Thailand sendiri sama keluarga ketika itu big shooting sendiri langsung pulang ke rumah. Itu menempatkan maknanya seperti apa? Iya, itu senangnya gitu. Biasanya kalau saya kerja itu pulang ke rumah, kalau syutingnya di luar kota pulang ke rumah sendirian, ya kan? Kalau syuting di Jakarta pulang ke rumah ketemunya paling mungkin Nona dengan anak aja kan. Tapi kemarin itu saya syuting film Komang, pulang ke rumah ketemunya bapaknya saya, mamanya saya, adiknya saya, sepupu-sepupu. Jadi itu memang rasanya seperti ya berbeda ternyata perasaan. Bang, nanti Lebaran juga promo di sana juga seperti apa? Lebaran insya Allah ini kan kemarin sudah ada preview ya, dan hanya dalam 5 menit kawan-kawan tiket Komang sudah habis di seluruh bioskop untuk yang preview. Mudah-mudahan Lebaran lagi kita ramaikan sama-sama, kita rayakan takdir, dan mudah-mudahan kalau misalnya ternyata atensinya tinggi ya kita mau ke sana seminggu full nobar di sana juga saya tidak masalah sih. Kayak Lebaran berarti. Ya, ini kan perihal lagi sekarang kan ada film Indonesia yang masih belum kelar digarap kayak film punya hubungan Malaysia sendiri punya Upin dan Ipin gitu. Ini kamu melihatnya gimana sih Kak? Film Indonesia yang punya layar lebar tapi belum kelar gitu. Banyak kan sekarang lagi rame dibahas di perfilman perihal film Indonesia. Film apa? Unyil yang di The Movie katanya. Tahu nggak sih Kak perihal soal itu? Karena kan Malaysia itu punya Unyil Upin Ipin, tapi Indonesia punya film si Unyil gitu. Tapi Indonesia sendiri belum kelar itu penggarapannya. Kamu sendiri sebagai aktor senior gitu, melihatnya gimana sih Kak? Tidak melihat, karena tidak mengetahui. Ya lagi, masa ini mau lihat? Tadi selama di kampung halaman itu melibatkan masyarakat sekitar sebagai kreator ekspres nggak sih, atau menghidupkan ekonomi di sana nggak sih? Oh iya, sudah pasti. Teman-teman, jadi mungkin sekitar 5 tahun terakhir lah, 4 tahun lah, di kampungnya saya itu, di bawah-bawah itu ada komunitas-komunitas yang kemudian mereka itu belajar membuat film. Karya-karyanya mereka sudah banyak banget di YouTube itu. Dan saya tuh punya greget gitu, kayak kalian ini punya potensi banget gitu untuk menjajaki bagaimana sebenarnya membuat film itu yang serius. Itu saya greget banget gitu. Karena mereka tuh talenta punya, keinginan punya gitu, motivasi punya. Cuma yang namanya bikin film itu kan device-nya beda gitu. Tools yang kita butuhkan itu kan ibaratnya secara ekonomi kan sulit untuk diakomodasi oleh produksi di daerah. Jadi kemarin ketika kita bikin film Komang, turun kita punya lighting, lampu, turun kita punya peralatan, kita punya kamera, kita punya segala macam yang kita pakai di sana itu tuh membuka kacamatanya teman-teman di sana itu bahwa wah ini nih syuting film yang serius, dan mereka semua terlibat. Jadi mereka semua terlibat. Nah itu yang menurut saya kenapa membuat film di daerah itu cukup penting, karena itu tidak sekedar kita bawa film di daerah kemudian kita syuting dengan latar belakang daerah itu, bukan, tetapi itu juga menjadi motivasi bagi anak-anak setempat. Kita lihat produksi syuting itu sesuatu yang luar biasa, happy mereka. Gila ya bang, ternyata lampunya segini-segini ya. Oh ternyata di syuting film malam bisa jadi siang, bisa jadi malam ya bang. Oh ternyata lampunya bisa dimodifikasi jadi macam rupa. Untuk kita yang di Jakarta itu mungkin hal-hal yang biasa aja gitu. Tapi ketika kita ke daerah, teknologi tersebut itu menjadi sesuatu yang membuka cakrawala berpikir mereka. Harapannya saya sih, mereka lihat produksi film. Saya dulu tidak lihat produksi film pak, ya kan? Jadi saya tuh tidak tahu bagaimana produksi film, tiba-tiba kecebur aja gitu. Jadi tidak punya cita-cita. Nah, saya berharap sih setelah syuting Komang di sana, mungkin ada anak SMP, ada anak SD yang lewat terus lihat seru banget syuting filmnya. Dia jadi punya cita-cita. Saya pengen kerja di industri film. Akhirnya ada satu tambahan cita-cita buat anak daerah gitu, menjadi orang yang bekerja di sektor industri film. Tinggal dikejar cita-citanya, seperti itu kan. Tapi kalau tidak pernah lihat, bagaimana kita mau cita-cita? Bayangkan saya punya cita-cita dulu jadi astronot, cita-cita bodoh kan. Ya, udahlah, tidak mungkin kesampaian gitu. Apa harapannya gitu untuk saya mencita-citakan? Tetapi ya, karena saya tidak pernah lihat apa-apa gitu. Tapi setelah saya lihat secara langsung, mudah-mudahan ada yang bercita-cita jadi pembuat film.
Terima kasih. Mantap. Terakhir nih Kak, Ya. mungkin ini jadi wishlistnya seorang aktor. Ari sudah tercapai syuting di kampung halaman Ya. dan terkenal dengan bawa-bawanya sendiri. Salah satu wishlist dari Ari. Iya betul. Alhamdulillah akhirnya yang saya bilang tadi kan, saya itu main film banyak, jadi orang timur. Ya. Tapi spesifik menjadi orang Buton, sepengetahuan saya belum pernah. Justru di film Kumang ini, saya menjadi dirinya saya sendiri, menjadi kakaknya Raim Laude, Boy Laude. Terima kasih banyak Boy Laude. Mohon maaf kalau ada kekurangan, tapi saya berusaha untuk menghadirkan karakternya kamu untuk melengkapi film Kumang ini. Terima kasih. Mau siap-siap buka puasa ya teman-teman ya?